Masalah sampah di Kota Ambon terus menjadi perhatian publik dan dinilai semakin mendesak. Tingginya volume sampah harian, keterbatasan sistem pengelolaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya membuat persoalan ini belum menemukan solusi jangka panjang. Kota Ambon yang terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri, dan 10 desa menghasilkan volume sampah yang sangat signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP, Kota Ambon sendiri tahun 2024, pemirsa, produksi sampah harian mencapai sekitar 220 ton. Informasi lengkapnya terkait apakah sudah mendapatkan solusi, kita terhubung bersama rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan dari Anda. Ya, baik rekan Justina, sebenarnya masalah sampah di Kota Ambon terus menjadi perhatian publik dan dinilai semakin mendesak. Tingginya volume sampah harian, terbatasnya sistem pengelolaan, serta rendahnya kesadaran memilah sampah dari sumbernya membuat persoalan ini belum menemukan solusi jangka panjang. Kota Ambon yang terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri, dan 10 desa menghasilkan volume sampah yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon tahun 2024, setiap harinya Kota Ambon memproduksi sekitar 220 ton sampah. Angka ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut terlihat nyata di kawasan air besar RT 12 RW 17 Desa Batu Merah, Kecamatan Siremau, Kota Ambon. Tumpukan sampah di lokasi itu mencapai 134 ton dan harus ditangani secara khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. Pada 12 hingga 13 Januari 2026, DLHP telah mengerahkan 18 dump truck untuk membersihkan kawasan tersebut. Di tengah persoalan sampah yang kian krusial di Kota Ambon, Polda Maluku telah mengambil langkah berbeda dengan menitik beratkan pada pencegahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya. Sejak Irjen Pol Dadang Hartanto menjabat sebagai Kapolda Maluku, isu kebersihan lingkungan mulai mendapat perhatian serius di internal kepolisian. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Masugi menjelaskan bahwa Kapolda telah memerintahkan pembangunan lubang biopori sejak Agustus 2025. Hingga kini sebanyak 16 lubang biopori telah dibangun di lingkungan markas Polda Maluku dan 24 lubang biopori di asrama polisi kawasan Tantui. Selain pembangunan biopori, Kapolda juga memerintahkan setiap satuan kerja dan ruangan di lingkungan Polda Maluku untuk melakukan pemilahan sampah. Sampah organik dan anorganik, khususnya sampah plastik, harus dipisahkan sejak dari sumbernya. Dengan sistem tersebut, sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara hanya berupa sampah plastik yang masih bisa didaur ulang. Sementara itu, sampah organik langsung dimasukkan ke dalam lubang biopori yang telah disiapkan. Penerapan biopori tidak hanya dilakukan di Mapolda Maluku, tetapi juga di lingkungan asrama polisi. Langkah ini dimaksudkan agar kesadaran kebersihan lingkungan tidak hanya terbatas di tempat kerja, tetapi juga menjadi kebiasaan di lingkungan tempat tinggal anggota Polri. Kedepan program biopori ini direncanakan menjadi program bersama yang akan diimplementasikan juga oleh Polres jajaran di wilayah Maluku. Namun saat ini Polda Maluku dijadikan sebagai percontohan sebelum diterapkan secara lebih luas. Langkah yang diambil Polda Maluku ini diharapkan dapat menginspirasi instansi lain di Kota Ambon untuk turut mengambil peran aktif. Dengan keterlibatan seluruh pihak, penanganan sampah tidak lagi hanya dibebankan kepada pemerintah Kota Ambon, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai informasi, biopori atau lengkapnya lubang resapan biopori (LRB) adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Teknologi sederhana ini dirancang untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah sekaligus mengelola sampah organik. Istilah biopori sendiri merujuk pada pori-pori atau terowongan kecil di dalam tanah yang terbentuk secara alami oleh aktivitas organisme tanah seperti cacing, rayap, dan akar tanaman. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Mengumpulkan seluruh asbak-asbak rem di Polda untuk sama-sama menyikapi terkait dengan masalah sampah. Jadi di Polda ini kemudian beliau perintahkan untuk membuat biopori. Biopori itu tujuannya adalah untuk
menampung sampah-sampah organik yang bekas makanan dan sebagainya yang bisa terurai kembali, berarti akan dibuang ditampung di biopori tersebut. Kemudian kalau di ruangan-ruangan diperintahkan sebelum untuk menyiapkan sampah. Di situ ada 3 jenis tempat sampah, ada sampah kering, kemudian ada biopori, plastik. Jadi nanti yang dibuang di tempat sampah umum adalah sampah-sampah yang plastik yang nantinya tentunya akan dibuang di tempat sampah di penampungan akhir dan bisa didaur ulang kembali. Jadi itu juga bukan hanya di Polda tapi juga di asrama-asrama kepolisian. Saat ini contohnya di asrama Tentu itu juga sudah diterapkan. Artinya beliau mengajak untuk sama-sama kita menjaga lingkungan, karena kalau membuang sampah-sampah plastik kan pasti lebih bisa didaur ulang, sementara kalau biopori, sampah-sampah makanan yang tidak diolah, dia akan menimbulkan bau dan mungkin bisa menjadi sumber penyakit dari lingkungan tersebut. Jadi itu mungkin salah satu program beliau untuk menjaga lingkungan di Polda maupun di asrama-asrama tetap bersih dan untuk kesehatan bersama. Darian na to? Sini masa kulit foto kita kayak begini tuh yang apa? Mau baliau, saya lihat dia tujuannya apa? Makanya dia pakai apa nih? Serius. Tapi kalau laki-laki dia memang perhatikan. Nah, memang, saya bilang itu tujuan. Itu pengen para apa Lesio? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. 8-nya kan sampai di sana. Di sana sudah ada 8 lagi. Ya, ke sana ya. Satu hijau-hijau nih. Kasih mau sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.